Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Muslimah SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kali ini kita berada pada sesi aksi nyata modul 1.4, berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Perkenalkan fasilitator kami, yaitu Ibu Andi Nirmawati SPD MPD. Kemudian pengajar praktik Ibu Herlina Syam SPD. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah kami mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati teman seperjuangan, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih rekan-rekan guru yang sempat bergabung pada kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya selaku penanggung jawab di sekolah ini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena telah memenuhi undangan dari kami untuk duduk bersama dalam rangka tugas yang telah dilaksanakan oleh rekan kita Ibu Muslimah, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif yang menjadi tugas salah satu kegiatan yang beliau ikuti, yaitu calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berdampak positif bagi Bapak Ibu, utamanya kepada peserta didik, dan peningkatan kompetensi pendidik yang nantinya secara langsung akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita.
Begitu pula saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Muslimah karena telah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang sudah dia lakukan pada program pelatihan calon guru penggerak yang nantinya akan diselesaikan, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik selama 3 bulan ke depan, karena ini sudah berlangsung selama 1-2 bulan ya. Jadi saya sangat mengharapkan rekan-rekan guru bisa mengikuti materinya dengan baik, begitu pula bisa saling share, karena tadi saya dengar ada sesi tanya jawab, ada sharing informasi yang nantinya mudah-mudahan bisa. Jadi saya harapkan rekan-rekan guru nantinya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh rekan kita, yaitu berbagi praktik baiknya, bisa Bapak Ibu dapatkan informasinya, bisa Bapak Ibu dapatkan ilmunya, sehingga bisa kita praktekkan bersama-sama di sekolah kita, baik itu dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam keseharian kita dalam mendidik anak kita di sekolah. Terima kasih Ibu Muslimah, terima kasih rekan-rekan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kegiatan ini. Silahkan kegiatannya dilanjutkan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah tadi sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kami aturkan banyak terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi untuk narasumber, dan untuk ini kami persilakan kepada Ibu Muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Arfa Mubarak SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat yang berkenan hadir memenuhi undangan kami secara lisan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Begitu pula salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, dan semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan untuk menggurui, namun kami mendapatkan tugas selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng untuk berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah masing-masing. Pada tahapan ini kami sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1. Modul 1 ini paradigma dan visi guru penggerak terdiri dari 4 submodul. Yang pertama yaitu modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak.
Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Nah, pada aksi nyata ini kami ditugaskan untuk berbagi pemahaman dan pengalaman kami pada budaya positif dan untuk bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif ini di lingkungan kita masing-masing. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya membacakan pantun dulu Bapak Ibu. Dan setiap nanti satu kalimatnya Bapak Ibu jawab cakep. Oke? Duduk di gazebo sambil makan. Cakep. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami aturkan teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Adik berisik naik sepeda baru dari kota Sopeng membawa gitar. Terima kasih Bapak Ibu guru hebatku. Izinkan aku memaparkan materi sebentar. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Ya, tentunya dari tadi pagi sampai saat ini ada kepenatan ya Bapak Ibu. Nah, mari kita mendinginkan dulu suasana ini dengan kita melakukan ice breaking. Nah, saya harapkan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak, kita melakukan pendinginan suasana dulu Bapak Ibu. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Iya, bisa kita bayangkan bagaimana suasana kelas kita jika kita melakukan ice breaking dulu, bagaimana membangkitkan semangat belajar anak kita. Nah, saya perkenalkan dulu fasilitator dan pengajar praktik yang senantiasa membersamai kami, Ibu Andi Nirmawati SPD MPD. Beliau adalah
fasilitator kami di kelas F25B. Kemudian adapun pengajar praktik, mungkin tidak asing lagi buat Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Herlina Syam SPD, guru di SD Totaka. Nah, pada modul ini Bapak Ibu, tadinya di modul 1.1 kami menerima materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, diibaratkan di sini sekolah kita adalah tanahnya, lahannya. Kita menyediakan lahannya, kemudian guru sebagai petaninya, dan di sini bibitnya, padinya itu adalah murid-murid kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya, seperti tadi yang saya katakan, bahwa kewajibannya sama dengan kewajibannya seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Karena anak-anak kita terlahir dengan keunikannya tersendiri, dengan membawa potensinya tersendiri. Jadi tugas kita hanya menuntun. Anak-anak kita masing-masing mempunyai impian, mempunyai cita-cita. Jadi bagaimana kita, peranan kita menuntun agar anak didik kita mencapai apa yang diimpikan. Dan tadi kita mungkin sudah mendengar budaya positif. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa itu budaya positif, Bapak Ibu. Ada yang ingin berpendapat? Dulu buat ibu guru kita. Iya, menurutnya budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita terapkan di sekolah. Nah, betul. Nah, Bapak Ibu, budaya-budaya positif seperti apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Iya, budaya tabe, 5S, mengucapkan salam, ya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian di pagi hari kita menjemput anak didik kita di pintu gerbang. Itu semua pembiasaan-pembiasaan baik yang akan nantinya membentuk karakter mereka, bagaimana bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, banyak sekali budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, kita mensyukuri, dan bagaimana kita bisa mempertahankan dan kita bisa konsisten. Seperti yang dikemukakan tadi oleh Ibu Yusama bahwa budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan positif yang kita lakukan di sekolah.
dan Bapak Ibu tadi sudah memberikan contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, semoga kita bisa konsisten menjalankan budaya positif ini supaya bisa nanti menjadi motivasi dalam diri anak didik kita. Iya. Nah, Bapak Ibu, pada modul 1.4 ini ada 7 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di antara 7 konsep ini, apakah Bapak Ibu sudah mendengarkan dan sudah tahu tentang ke-7 konsep ini? Atau adakah hal yang baru? Yang mana itu? Konsep inti modul budaya positif dari yang ke-7 yaitu segitiga restitusi. Bagaimana penerapannya atau ya, konsep dari. Oke, terima kasih. Aplaus dulu Bapak Ibu. Nah, dari ke-7 ini yang baru kita dengarkan adalah segitiga restitusi, yang mana yang ke-7-nya nanti ini saya akan uraikan ke depannya, insya Allah 1 jam ke depan. Nah, kita masuk di konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma adalah kerangka berpikir, pola pikir kita Bapak Ibu. Paradigma adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita mau merubah mindset kita Bapak Ibu, dari paradigma lama ke paradigma baru. Kita melihat di sini paradigma lama yaitu guru yang aktif. Nah, sedangkan paradigma baru adalah murid yang aktif. Nah, yang lalu itu guru aktif memindahkan berbagai konsep dan prinsip ilmu pengetahuan ke pikiran siswa. Sedangkan paradigma baru, murid yang aktif menemukan berbagai konsep dan prinsip dengan bimbingan guru. Nah, murid pada paradigma kita yang lama itu, murid kurang diberi kesempatan untuk menyampaikan ide-ide secara bebas dan terbuka. Dan kita juga, khususnya saya pribadi, saya itu mengajar dulu itu lebih banyak klasikal, tidak mengedepankan bagaimana kebutuhan siswa saya yang sebenarnya. Nah, di perubahan paradigma yang sekarang di kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu, kita diharapkan memberikan materi pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan siswa kita. Ya, itu dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pendidikan paradigma baru yaitu berorientasi pada pernyataan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi tadi Bapak Ibu. Nah, setiap murid difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid tersebut
agar tercipta pelajar Pancasila. Nah, kita melihat di sini profil pelajar Pancasila yang tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dan setiap harinya mendengarkan murid kita yang di kelas 1 dan kelas 4 itu menyanyikan yel-yel profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 ya. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui lagunya dan apakah mau menyanyikan Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui lagunya dan apakah mau menyanyikan Bapak Ibu? Ya, iya, oke. Ada di Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah tadi yang profil pelajar Pancasila yang dibawakan oleh Ibu Wali Kelas 1 Ibu Ernawati SPD. Nah, ini ada 6 dimensi. Nah, inilah yang akan kita capai Bapak Ibu. Sekarang kita masuk di konsep inti yang kedua, yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan pada peraturan untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, kita dan anak-anak kita itu melakukan suatu disiplin karena adanya suatu peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, ini pengaruh masih dari luar dirinya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang umum Bapak Ibu ya. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal ini, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Betul-betul berasal dari dalam dirinya tanpa ada pengaruh dari luar. Sedangkan konsep inti yang ketiga Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah sebelum saya perlihatkan kebutuhan dasar manusia apa saja itu, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Katakan ia bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya
dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada yang ingin pendapat Bapak Ibu? Jika kita sebagai Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan dengan menghadapi situasi seperti ini? Ini akan diberikan perhatian khusus oleh gurunya. Jadi menurut pendapat saya bahwa mungkin dari anak ini akan diperhatikan atau dibimbing sendiri sehingga dia termotivasi untuk seperti teman yang lainnya. Iya. Itu menurut Ibu tadi, Bu Normina, adalah adanya perhatian khusus. Ya, betul Bapak Ibu. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar tersebut, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis. Nah, tentunya agar kita bertahan hidup, maka kita membutuhkan apa Bapak Ibu? Supaya kita bertahan hidup, kita membutuhkan makanan. Ya, makanan. Kemudian makan, minum, iya, pakaian, iya. Kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Nah, ini kebutuhan fisiologis kita. Ya, kemudian selanjutnya kebutuhan yang kedua, yaitu belonging. Nah, inilah tadi yang dikatakan oleh Ibu Normina bahwa kita memberikan perhatian khusus. Nah, ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, seringkali kita menemukan anak didik kita ada yang duduk menyendiri, termenung, ada yang menangis. Nah, itu membutuhkan perhatian dan ada kebutuhan yang mereka inginkan di sini tidak tercapai. Nah, di sini Bapak Ibu, materi ini sangat menarik buat saya dan itu sangat menyentil saya. Kenapa? Karena adanya kebutuhan-kebutuhan ini. Iya. Dulunya kita menyamaratakan ada anak, oh ini perhatian, butuh perhatian, kita ya memberikannya misalnya hukuman atau bagaimana. Ya, di sini yang berikutnya adalah power. Di sini ada anak-anak kita itu membutuhkan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang ia miliki. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, di sini freedom, kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan bukan berarti memberikan anak itu bebas semaunya melakukan sesuatu tanpa adanya aturan-aturan yang berlaku, aturan positif tadi. Kemudian yang kelima adalah fun, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kita kembali tadi ke kasus Doni. Jika jawaban Doni tadi apabila dia ditanya dan menjawab Doni menjawabnya ia lapar, maka dengan menyampaikan bahwa dia lapar, gurunya menyampaikan kepada orang tuanya dan orang tuanya membawakan makanan itu, maka kebutuhan yang dibutuhkan Doni ini adalah survival tadi Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan makanan. Kemudian cinta dan kasih sayang.
Nah, anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Biasanya ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, dengan gurunya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, jika dalam kasus tersebut, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia dengan perlakuannya. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasarnya yang terpenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita melangkah ke kompetensi. Nah, ini ada dampak jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka anak-anak kita akan cenderung tidak ada kepercayaan dalam dirinya, selalu merasa cemas, mudah putus asa, tidak bertanggung jawab, kemudian tergantung pada orang lain, merasa tidak nyaman dan kehilangan semangat hidupnya. Nah, jika terpenuhi tentunya akan membawa rasa aman dan nyaman dalam dirinya, dan kebalikannya tadi akan tumbuh percaya dirinya dan hidupnya lebih bersemangat. Ke warung makan soto babat, soto kemakan tak bersisa. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru semangat, saya bahagia luar biasa. Nah, kita melangkah ke konsep inti yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua jenis Bapak Ibu. Motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, dan motivasi dari dalam dirinya, yaitu intrinsik. Nah, motivasi perilaku manusia, kita melihat bahwa motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kita sering mendapatkan peserta didik kita melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Nah, ini dengan adanya rasa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, maka itu masih adanya disiplin karena pengaruh dari luar dirinya. Kemudian peserta didik melakukan disiplin dikarenakan dirinya ingin mendapatkan imbalan. Nah, mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, itu juga masih dari luar, pengaruh dari luar. Nah, jika anak didik kita melakukan disiplin diri dengan menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, maka itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Menghargai nilai-nilai kebajikan, melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, pada modul ini kami juga mendapatkan materi bagaimana konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini ada konsep disiplin. Tadi itu karena kita beri hukuman, anak terlambat datang kita berikan hukuman, misalnya berdiri di tempat tersendiri, misalnya terlambat datang upacara kita memberikan hukuman. Nah, itu ternyata menyakitkan buat anak. Tidak nyaman, merasa terpaksa berdiri di situ. Kemudian murid menjadi rendah diri Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan adanya penghargaan atau hadiah. Ini tidak efektif, merusak hubungan, adanya sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem perankingan sebenarnya juga itu
adalah bagaimana mematikan kreativitas anak kita, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, inilah yang kami dihimbau untuk menyampaikan bahwa dua konsep ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita dengan selesainya nanti mengikut materi ini, kita dapat menerapkannya Bapak Ibu, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi di sini, konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan dari stimulus menjadi respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang paling bagus di sini Bapak Ibu, dan semoga kita bisa menerapkannya, yaitu restitusi. Ya, seperti yang tadi istilah yang asing baru bagi kita adalah restitusi. Nah, di sini dengan adanya restitusi Bapak Ibu, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Dengan adanya tadi disiplin diri yang berasal dari dalam dirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, kita masuk di restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Nah, tentu tadi ada yang bertanya-tanya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gorsen. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi dengan mengangkat satu kasus murid terlambat datang ke sekolah. Nah, hukuman, yang berupa hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Nah, tentu itu hukuman. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Murid disuruh menulis, "Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali." Nah, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi di sini. Nah, dengan murid terlambat, ada konsekuensinya. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Kalau misalnya anak-anak terlambat 10 menit, maka memberikan konsekuensi tetap tinggal di kelas selama 10 menit untuk menutupi keterlambatannya tadi. Itu namanya konsekuensi Bapak Ibu. Nah, kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu tentu dulu tahu akan tata tertib, tetapi sekarang kita merubahnya menjadi keyakinan kelas, dan Ibu akan melihat nanti bagaimana proses membuat keyakinan kelas. Kemudian di sini menanyakan keyakinan kelas dan dirinya. Kemudian guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di antara ketiganya ini, yang mana yang terbaik Bapak Ibu? Restitusi. Nah, itulah. Dengan konsekuensi. Nah, sekarang kita di konsep inti yang kelima. Nah, ini yang sangat menyentil saya, diri saya pribadi Bapak Ibu. Di mana posisi kontrol saya sebagai guru di sini. Nah, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini sebagai penghukum, Ibu bisa melihat gambar bagaimana. Di sini guru gambarnya seorang guru yang memarahi muridnya.
Kemudian di sini membuat merasa bersalah. Bisa Bapak Ibu lihat bagaimana kondisi orang yang merasa bersalah. Seperti itulah. Nah, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Nah itu di situ kita sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah itu dengan tidak sengaja, dengan kalimat-kalimat kita yang kita lontarkan itu akan membuat anak kita merasa rendah diri. Walaupun mereka akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia cenderung untuk diam, tidak menyampaikan alasan yang sebenarnya. Kemudian di sini sebagai teman, nah ayolah yang tertib buat Bapak Ibu. Nah di sini suaranya lebih pelan dan lebih bersahabat. Nah buat Ibu bangga kali ini. Tidak apa-apa kali ini berbuat salah, nanti lain kali diperbaiki ya. Nah seperti itu adalah posisi teman. Nah, pemantau di sini memberikan konsekuensi. Seperti tadi terlambat 10 menit, kemudian mengganti dengan tinggal 10 menit. Itu semua ada konsekuensinya. Kemudian posisi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, kira-kira manajer ini menggunakan tadi menggunakan apa ya Bapak Ibu? Restitusi. Nah, kita melihat di sini supaya ngantuknya jadi hilang, saya putarkan video di sini Bapak Ibu, coba perhatikan dan silahkan nanti memberikan masukan atau tanggapan tentang video ini. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu Posisi bilang penghukum kamu Bapak Ibu. malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah itu tadi video posisi penghukum. Bapak Ibu bisa melihat tadi bagaimana jika kita berada di posisi penghukum Bapak Ibu. Nah posisi penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Nah kemudian dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diatur. Nah itu jika kita sebagai penghukum. Nah sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Lebih lembut dibanding penghukum Bapak Ibu. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini cenderung melembut dibanding dengan penghukum Bapak Ibu. Tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Begitu ceritanya. Dan dampaknya membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, kita lanjut lagi ke posisi teman. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi posisi teman. Seorang guru, ibu bisa melihat bagaimana merasa bersahabat dengan siswa, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Namun ada dampak dampak dari posisi teman ini, yaitu murid akan bergantung kepada satu orang saja. Jadi artinya di sini siapa yang memperlakukan mereka seperti teman, hanya itulah yang ia dengarkan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang kita melihat lagi video posisi pemantau atau memonitor. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Suara cenderung lembut, bersuara datar. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dan memberikan tadi konsekuensi. Kemudian kita melangkah ke video sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itulah tadi posisi manajer. Nah, kira-kira posisi mana yang paling bagus di sini Bapak Ibu? Nah, iya, sebagai manajer. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid kita dapat berefleksi atas tindakannya, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, dapat murid mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Perjalanan seorang pendidik, kita sebagai pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun semoga dengan penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajan refleksi bagi kita semua. Dan mari kita terus berlatih, bersemangat untuk menerapkannya. Sekarang kita di konsep inti yang ke-6, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini Ibu bisa melihat kenapa keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas seperti yang dulu Bapak Ibu. Nah, di sini ya keyakinan. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2? Dan mengapa kita memakai sabuk pengaman? Untuk apa kita melakukan hal itu Bapak Ibu? Melindungi diri, tentunya kalau kita untuk keselamatan. Nah, tentunya kalau kita selamat, maka kita sampai ke tujuan kita selamat dan sehat. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di sini kita melakukan diskusi tentang peraturan kelas kita, berdiskusi bersama murid kita. Kemudian setelah berdiskusi nanti ini kita membagikan di sini kertas atau membagikan kertas untuk ditempelkan post-it. Kemudian bagaimana kita merumuskan tentang peraturan kelas. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas kita. Nah, ini ada mereka sedang berdiskusi. Ya.
Kemudian di sini kita melihat sedang menempelkan di papan tulis hasil diskusinya. Kalian buat dulu kesepakatan apa yang kalian lakukan untuk membuat keyakinan yang akan diyakini nanti sebagai keyakinan kelas. Nah, kelompok ini saya bagikan. Silahkan diskusi dengan teman kelompoknya, buat kesepakatan apa kira-kira keyakinan kelas kita nantinya. Ya, silahkan berdiskusi ya. Ya, ingat dalam membuat keyakinan kelas menggunakan kata-kata positif. Tidak menggunakan kata negatif seperti jangan, tidak boleh, tapi kata yang positif. Kalian sudah tahu kan? Bagaimana selesai? Nah, seperti biasa perwakilan kelompok tempel di papan tulis. Silakan perwakilan kelompok naik menempel. Silakan ditempel. Terus kelompok 3 bekerja sama dengan teman, jujur, saling jujur. Ini yang mana ada jujur tadi? Tempelkan sama-sama jujur. Kita simpan di sini ada jujur. Terus ini apa? Menjaga kebersihan. Oh, ini sendiri menjaga kebersihan. Ini ada juga belajar sambil bermain, sama. Terus kelas yang bersih, sama menjaga kebersihan, kerjasama. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini kan sama menjaga kebersihan, kelas yang bersih. Terus di sini selalu ada ice breaking. Suka kalau ada ice breaking. Terus apa lagi nih Nurul? Ini dari kelompok yang sama. Terus kalau melakukan ice breaking apa yang kalian rasakan? Bahagia. Berarti kita bisa gabung di sini. Bahagia. Jika melakukan ice breaking, kalian merasa bahagia. Jadi ada berapa yang bisa kita buat sebagai keyakinan kelas? Ada berapa? Apa yang pertama? 1, menjaga. Terus yang ketiga apa? Ini kan adanya aman, nyaman nih. Terus apa lagi? Jujur dan tanggung jawab. Apa lagi? Jawab. Terus saling menghargai.
Ini tadi kesepakatan yang kalian lakukan bersama teman kelompok, dan ini akan kita jadikan satu keyakinan kelas. Nah, coba silakan baca bersama keyakinan kelas kita hari ini. Menjaga kebersihan, speaking, jujur dan bertanggung jawab, saling menghargai, bekerja sama. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, itulah kayak kelas yang kalian sepakati bersama dengan teman kelompok, kemudian sudah ditempelkan di sini. Kemudian dan inilah keyakinan kelas kita hari ini. Oke. Keyakinan kelas di kelas kita, sehingga dari kesepakatan murid kita yang terbentuk, maka inilah yang menjadi keyakinan kelas kita sebelum kita memulai pelajaran, Bapak Ibu. Ya, menjaga kebersihan. Nah, itu kesepakatan ini dibuat berdasarkan di hasil diskusi mereka. Jadi mereka membuat sendiri apa yang harus dilakukan pada waktu itu, dan tentunya mereka mematuhi aturan ini karena ini berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, sehingga pada waktu itu terbentuk menjaga kebersihan, ice breaking. Mereka menginginkan adanya ice breaking di setiap pembelajarannya. Kemudian jujur dan bertanggung jawab, saling menghargai, kemudian bekerja sama. Itulah keyakinan kelas pada waktu kita menyusun keyakinan kelas di kelas 4 sebelum pembelajaran dimulai. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu lebih abstrak dari peraturan, Bapak Ibu. Kenapa dirubah menjadi keyakinan? Sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang. Kemudian berupa pernyataan universal secara umum, kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak menggunakan kata jangan. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas ini kita tidak menggunakan kata jangan, tidak boleh, ya, tidak ada kata seperti itu. Nah, kemudian semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatannya, guru bersama dengan murid. Nah, yang ketujuh inilah yang baru, hal baru yang Ibu lihat di sini, segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita sudah menyaksikan tadi video-videonya bagaimana tahapan jika mereka melakukan restitusi. Nah, sekarang ini untuk lebih jelasnya, kami ini tugas kami juga dulu bagaimana membuat segitiga restitusi di kelas kami. Satukan dulu, 1, 2, 3. Sol sol do 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 mi, re do fa 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 sa fa. Apa kabar Nayuda? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nayuda tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tadi waktu pembelajaran seni musik, Nayuda terlambat ke sekolah. Nah, kenapa Nayuda terlambat ke sekolah? Bu, Yuda diinap di rumah nenek. Nenek sakit. Neneknya sakit apa? Neneknya sakit demam, Bu. Ya, semoga lekas sembuh ya. Iya, Bu. Nah, Nayuda, Ibu tidak mencari kesalahan di sini.
tetapi bagaimana bisa memberikan solusi agar Nayuda bisa memperbaiki kesalahannya. Ibu juga tahu bahwa mengunjungi nenek itu sangat penting. Ibu juga sering mengunjungi nenek karena itu adalah bagaimana kita menjalin silaturahmi. Tapi datang ke sekolah tepat waktu itu juga sangat penting, ya. Nah, sekarang apakah tindakan Nayuda itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Apakah Nayuda bisa menyebutkan keyakinan kelas kita? Disebut Silahkan sebutkan. disiplin waktu, datang tepat waktu, berpakaian yang rapi, saling menghargai dan menghormati, menjaga bersihan. Ya, itu keyakinan kelas kita. Nah, apakah Nayuda bersedia memperbaiki kesalahannya? Tindakan apa kira-kira Nayuda bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Bagaimana kalau saya membimbing Faksi, Bu? Membimbing Faki. Membimbing apa? Karena belum bisa mengikhtiarnya, saya akan membimbingnya sampai bisa, Bu. Ya, akan membimbing Faki sampai bisa. Nah, bagaimana tadi itu? Apakah Nayuda akan mengulangi perbuatannya lagi? Tidak. Oh, tidak. Jadi Nayuda tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oke. Tadi katanya mau membimbing Faki. Nah, kapan kira-kira Nayuda bisa melakukan hal itu? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini? Siap? Ya. Oke, tos. Oke, tos. Nah, itu bagaimana tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ke pasar bersama Dini, melintas di jalan benua. Demikian pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Burung Inyang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator. Demikianlah tadi kegiatan pemaparan, kegiatan berbagai pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif. Jadi ada beberapa paparan tadi dari pemateri oleh Ibu Muslimah SPD, di antaranya paradigma lama ke paradigma baru, budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kebutuhan dasar manusia yaitu rasa cinta dan kasih sayang terhadap murid, motivasi perilaku manusia yaitu dari luar dan dari dalam. Ya, cukup sekian dari pemateri. Kasih aplaus dulu. Ya, dan kami tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Demikian, nun wal kalmin wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.